Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega manapun di sana. Mengenal sejarah suku Betawi. Betawi tidak berasal dari satu nenek moyang tunggal. Suku Betawi justru lahir dari hasil asimilasi berbagai kelompok etnis yang datang dan menetap di Batavia. Nama lama dari Jakarta yang dulu berkembang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Berbagai etnis yang membentuk masyarakat Betawi antara lain yaitu suku Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab, dan Melayu. Mereka hidup berdampingan, berinteraksi, lalu saling mempengaruhi dalam bahasa, budaya, dan gaya hidup. Dari perpaduan inilah lahirlah identitas baru, suku Betawi. Nah, asal mula nama Betawi sendiri menarik banget. Nama ini muncul karena kesalahan pengucapan kata Batavia oleh masyarakat lokal, terutama orang Sunda yang tinggal di sekitar Jakarta. Lama-kelamaan sebutan Batavia berubah menjadi Betawi, dan istilah ini akhirnya digunakan untuk menyebut kedudukan asli di wilayah tersebut. Pengaruh dari berbagai budaya, baik lokal maupun asing, menjadikan kebudayaan Betawi begitu beragam dan unik. Hal ini bisa kita lihat dari tradisi, kesenian, makanan, pakaian, hingga adat istiadat mereka. Contohnya seperti ondel-ondel, tari topeng Betawi, palang pintu, dan makanan khas seperti kerak telur, serta soto Betawi. Istilah kaum Betawi sendiri mulai populer sekitar tahun 1918. Ketika tokoh Betawi Muhammad Husni Tamrin mendirikan sebuah perkumpulan untuk masyarakat Betawi agar memiliki wadah sosial dan politik. Kini, suku Betawi dianggap sebagai penduduk asli Jakarta. Mereka yang paling awal tinggal di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Sekarang kita mengenal sejarah ondel-ondel. Ondel-ondel bukan sekedar hiburan. Di masa lalu, boneka besar ini punya makna sakral. Konon, masyarakat Betawi zaman dulu membuat ondel-ondel sebagai penolak bala atau penjaga kampung dari roh jahat dan penyakit. Biasanya, mereka diarak keliling kampung sambil diiringi musik gambang kromong, tanjidor atau rebana. Bentuknya unik, tinggi sekitar 2,5 meter, terbuat dari anyaman bambu, dan bisa dipakai oleh satu orang di dalamnya. Wajahnya mencolok. Laki-laki biasanya berwajah merah, melambangkan keberanian, sedangkan perempuan putih, melambangkan kesucian. Rambutnya dibuat dari ijuk hitam yang menjuntai, dan pakaiannya warna-warni khas Betawi. Seiring waktu, fungsi ondel-ondel berubah. Dari penjaga kampung, kini ia menjadi simbol budaya Betawi yang muncul di berbagai acara, mulai dari hajatan, perayaan, hingga festival besar seperti Pekan Raya Jakarta. Mengenal pernikahan adat suku Betawi. Pernikahan adat Betawi menggambarkan perpaduan budaya dari berbagai etnis, seperti Arab, Tionghoa, Sunda, dan Melayu. Semua bercampur menjadi satu tradisi yang khas, hangat, dan penuh keceriaan. Upacara pernikahan adat Betawi terdiri dari beberapa tahapan penting yang penuh simbol dan nilai kehidupan. Tahap pertama disebut bapanjangan atau lamaran. Dalam tahap ini, keluarga calon pengantin pria datang untuk melamar sang gadis. Jika lamaran diterima, barulah ditentukan hari baik untuk acara pernikahan. Setelah itu ada tahapan palang pintu, bagian paling terkenal dari adat Betawi. Di sini rombongan pengantin pria dihalangi di depan rumah pengantin wanita. Mereka harus melewati ujian berupa adu pantun dan adu silat, sebagai lambang bahwa calon suami harus sopan, berani, dan pantas untuk melindungi keluarganya. Tradisi ini juga menunjukkan keramahan dan humor khas masyarakat Betawi. Nah, setelah palang pintu selesai, masuklah ke prosesi akad nikah, di mana kedua mempelai resmi disatukan dalam ikatan suci. Biasanya, suasananya tetap ramai dengan lantunan marawis, gambang kromong, dan doa bersama.
yang kalah bukan jadi jaminan kita jadi persaudaraan. Nah iya emang lo yang bilang iya. Ya iya. Yang menarik, dalam pesta pernikahan Betawi, ada satu simbol penting, yaitu roti buaya. Sepasang roti berbentuk buaya ini melambangkan kesetiaan dan cinta abadi. Karena dalam kepercayaan Betawi, buaya hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Roti buaya biasanya diletakkan di meja pelaminan sebagai lambang doa untuk rumah tangga yang langgeng. Busana pengantin Betawi juga punya ciri khas yang megah. Pengantin pria mengenakan pakaian sadaria dengan sorban dan kopiah, sedangkan pengantin wanita memakai kebaya panjang berwarna cerah, lengkap dengan hiasan kepala bergaya Tionghoa yang disebut siger Betawi. Perpaduan ini menunjukkan betapa kayanya pengaruh budaya di tanah Betawi. Pernikahan adat Betawi bukan hanya tentang dua insan yang bersatu, tapi juga tentang kekeluargaan gotong royong dan kebahagiaan bersama. Semua keluarga, tetangga, dan teman ikut meramaikan acara dengan tawa, musik, dan makanan khas Betawi. Dalam pernikahan Betawi, diiringi alat musik gambang kromong. Gambang kromong sendiri lahir di Jakarta pada abad ke-18, saat Batavia masih menjadi pelabuhan besar yang dipenuhi berbagai suku bangsa. Musik ini merupakan perpaduan antara budaya Tionghoa dan Betawi, hasil dari percampuran harmonis antara alat musik Cina seperti tehian, kongahian, dan sukong, dengan alat musik khas Indonesia seperti gambang, rebab, gendang, kecrek, dan gong. Nama gambang kromong diambil dari dua alat musik utamanya, yaitu gambang, bila-bila kayu yang dipikul seperti xilopon, dan kromong, yaitu seperangkat gong kecil dari logam yang ditata di atas rak kayu. Dari sinilah lahir suara khas yang nyaring, cepat, dan ceria. Ciri khas musik Betawi yang kita kenal sekarang. Awalnya, gambang kromong dimainkan dalam acara rakyat dan perayaan Tionghoa Peranakan, tapi lama-lama menjadi bagian penting dari hiburan Betawi, terutama dalam pesta pernikahan, hajatan, dan festival budaya. Musiknya sering diiringi lagu-lagu berbahasa Betawi seperti jali-jali, ondel-ondel, atau lenggang kangkung. Nah, yang tak kalah menarik, gambang kromong juga selalu diiringi tarian khas. Salah satunya adalah tari cokek, tarian pergaulan yang lahir dari masyarakat Betawi dan Tionghoa. Dalam tari cokek, penari perempuan mengenakan kebaya warna cerah dan selendang panjang. Biasanya mereka menari berpasangan dengan para tamu, diiringi musik gambang kromong yang riang dan menggoda. Gerakan tarinya lincah, berirama, dan penuh senyum, menggambarkan keramahan dan kebersamaan masyarakat Betawi. Namun di masa lalu, tari cokek juga punya nilai simbolik, menggambarkan perpaduan budaya, keharmonisan, dan semangat hidup di tengah keberagaman. Kini gambang kromong dan tariannya menjadi identitas budaya Betawi yang terus dilestarikan, dari panggung tradisional sampai festival modern. Irama gambang kromong tetap jadi pengingat bahwa Jakarta dibangun dari semangat campur budaya, tapi satu dalam rasa gembira. Di tengah perkembangan zaman yang serba modern ini, semuanya serba digital, serba cepat, dan serba global. Tapi di balik semua kemajuan itu, ada satu hal yang gak boleh kita lupakan, yaitu budaya kita sendiri. Kita ini anak Betawi, anak yang lahir dari tanah yang kaya akan sejarah, tawa, dan keberagaman. Budaya Betawi bukan cuma soal masa lalu, tapi tentang jati diri dan kebanggaan yang harus terus kita jaga. Dulu di masa Batavia, banyak bangsa datang dan menetap. Ada Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab, sampai Melayu. Mereka hidup berdampingan dan saling mempengaruhi hingga akhirnya lahirlah satu identitas baru, yaitu suku Betawi. Suku yang jadi simbol percampuran budaya, berbeda-beda tapi tetap satu dalam semangat. Lihat aja budayanya. Ada ondel-ondel yang dulu dipercaya sebagai penjaga kampung,
Ada palang pintu yang menunjukkan keberanian dan sopan santun. Ada gambang kromong dengan irama ceria. Dan ada roti buaya yang melambangkan kesetiaan dalam cinta. Semua itu bukan cuma hiburan, tapi nilai kehidupan.